Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, halo Sobat ASN. Selamat datang di podcast edukatif yang membahas berbagai topik mengenai pelayanan publik dan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Nah, pada episode kita kali ini nih, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu mengenai implementasi core value ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas dokter di lingkungan pemasyarakatan. Nah, sebagai kita ketahui bersama nih, ASN itu kan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nilai ASN berakhlak menjadi pedoman bagi para seluruh ASN agar dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Nah, bagi tenaga kesehatan juga, utamanya pada dokter yang bertugas di lembaga pemasyarakatan, nilai ini menjadi landasan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kemanusiaan. Melalui podcast kita pada hari ini, kita akan menggali lebih dalam nih, bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara nyata dalam pelayanan kesehatan kepada warga binaan, baik di lapas maupun rutan. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya sebagai host untuk memperkenalkan diri. Saya Ratistri Antike dengan jabatan Dokter Gigi Ahli Pertama. Saat ini saya di UPT-nya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, dan saya ditugaskan pada Lapas Kelas 1 Batu Nusa Kambangan, utamanya di Rumah Sakit Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Nah, bersama saya hari ini telah hadir narasumber podcast kita, seorang dokter yang bertugas di lingkungan pemasyarakatan. Selamat datang, dokter. Terima kasih sudah bersedia hadir dan berbagi pengalaman bersama kami. Sebelumnya, dokter, izin ini untuk memperkenalkan diri, dok. Baik, terima kasih Dokter Ati. Halo Sobat ASN semua. Kenalkan, nama saya Yuni Suwinda. Saya dari Kanwil, Direktorat Jenderal Permasyarakatan Daerah Khusus Jakarta. Posisi saya sebagai dokter umum. Saat ini saya ditugaskan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Jakarta. Salam berkenalan. Oke, salam kenal ya, dok. Nah, jadi sebelum kita masuk nih ya, dok ya, ke inti pembahasan topik kita tuh, saya ingin tahu dulu, dok. Kami nih ya, ingin tahu dulu. eh Sebenarnya tuh dokter bisa mm, menjelaskan terlebih dahulu nih kepada para pendengar, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan core value ASN berakhlak, dan apa sih ya eh, di dalam dunia tentang kesehatan bisa untuk core value ASN ini sendiri? Baik. Sebelumnya kita harus kenali dulu apa itu core value ASN berakhlak gitu. Kalau kita tidak paham dengan itu, maka kita nggak akan bisa menghubungkannya dengan tugas dan fungsi kita saat bertugas di tempat kita masing-masing, gitu ya. Core value ASN berakhlak itu adalah merupakan suatu nilai dasar yang harus kita miliki dulu. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah pedoman dari perilaku kita sebagai ASN. Ini harus dimiliki bagi seluruh ASN yang bertugas dimanapun atau tempatnya di bagian manapun di seluruh instansi untuk menjalankan tugas mereka dan memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya sebagaimana mestinya suatu instansi itu dapat berjalan dengan baik. Nah, Hmm. nilai ASN ini sendiri, nilai berakhlak ini sendiri itu adalah merupakan suatu singkatan supaya kita mudah nih untuk mengingatnya, ya kan. Berakhlak kan berarti bagus nih, harus punya akhlak ya, tapi nggak itu aja, ada yang disisipkan dari singkatan berakhlak tersebut. Yang pertama itu berorientasi terhadap pelayanan. Yang kedua itu ada akuntabel. Terus yang ketiga kompeten. Yang keempat, nggak hanya serta-merta tuh terhadap pelayanan dan bidang kita yang intelijensi atau kecerdasan, tapi juga harmonis gitu. Kemudian loyal, loyal yang dimaksud ya loyal kepada negara. Kemudian ada lagi adaptif, kita harus bisa kan bagaimana berinteraksi dan menyesuaikan diri. Dan yang terakhir, yang paling penting kolaboratif. Kolaboratif kan bagaimana kita supaya bisa berhubungan dengan satu bagian di instansi tersebut dengan bagian lainnya. Seperti itu.
Nah, semuanya ini untuk pelayanan publik supaya instansi kita dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, sekarang konteksnya gimana sih berakhlak itu bisa kita hubungkan dengan pelayanan di permasyarakatan karena kan setiap nilai berakhlak itu harus dimiliki. Nah, kita kan podcast kali ini berbicara tentang bidang permasyarakatan tentunya. Nah, tentu saja nilai berakhlak ini kan dimiliki bagi siapapun ASN-nya, khususnya bagi bidang kita nih di permasyarakatan, khususnya bagi saya karena saya seorang dokter ya di lapas atau rutan. Nah, maka harus memiliki sikap berakhlak itu sendiri karena ini menjadi landasan bagi kita untuk bagaimana supaya bisa memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, manusiawi, serta berintegritas kepada warga binaan tersebut. Bagaimanapun warga binaan itu ya harus dapat pelayanan sebagaimana haknya. Kan kita harus tetap memanusiakan manusia, begitu kan? Bukan berarti karena mereka punya kesalahan, terus mereka tidak dianggap gitu dan tidak diberikan haknya. Mungkin begitu dok penjelasan dari saya. Wah, berarti core value ASN berakhlak ini tuh juga bukan sekedar slogan ya, Dok ya, tetapi itu Betul, menjadi pedoman kita nih dalam melakukan tugas kita sehari-hari. betul Cukup sekali. cukup dalam juga ini penjelasannya. Oke, berarti setelah itu siapa saja ya, Dok ya, yang berperan dalam menerapkan nilai ASN berakhlak nih di lingkungan pemasyarakatan sendiri? Baik, untuk siapa saja yang berperan, tentu saja seluruh ASN yang berada di lingkungan permasyarakatan itu sendiri. Jadi, yang namanya satu instansi di tempat kita adalah lingkungan permasyarakatan, itu kan saya tidak bekerja sendiri. Tentu kita bekerja tim dengan bagian-bagian lainnya. Saya di bidang kesehatan, berarti di pelayanan kesehatan. Ada lagi mereka yang di bidang keamanan untuk bagaimana pelayanan keamanan bisa berjalan. Ada lagi di bidang pembinaan ya. Ada lagi atasan-atasan kita yang bisa membimbing kita untuk mengarahkan kita kemana yang lebih baik. Jadi seluruh ASN yang berada di lingkungan permasyarakatan itu memiliki tanggung jawab untuk mempunyai nilai berakhlak ini. Kenapa? Karena untuk bagaimana pelayanan bisa berlangsung, mereka harus menerapkan nilai-nilai tersebut. Bukan hanya dokter, dokter gigi, perawat yang ada di lingkungan apa namanya kesehatan saja, tapi juga semua bagian-bagian yang terkait itu harus saling yang di mana mereka saling berhubungan, maka semuanya harus memiliki nilai berakhlak ini untuk diterapkan di pelayanan mereka masing-masing supaya tujuan dan fungsi dari suatu instansi kita dapat berjalan dengan baik. Gitu, begitu dokter. Wah, berarti bukan hanya dokter saja ya, bukan hanya dokter atau Betul, perawat atau tenaga kesehatan, tapi mau jabatan apapun itu harus punya ini ya core value kita ya, ASN berakhlak ini. betul, betul Kemudian sekali. dokter, balik lagi nih dokter ke jabatan dokternya sebagai dokter di lingkungan pemasyarakatan. Ini mengapa ya dok, penerapan nilai ASN berakhlak ini tuh sangat penting bagi dokter yang bertugas di lingkungan pemasyarakatan. Monggo dokter. Baik, siap. Untuk nilai tersebut, kita sebagai seorang dokter penting sekali punya yang namanya nilai berakhlak ini. Kita akan memberikan pelayanan kesehatan nantinya di lingkungan lapas atau rutan. Kita akan memastikan bagaimana pelayanan kesehatan yang kita berikan ini kepada warga binaan maupun juga kepada para pegawai itu kan bukan hanya terbatas warga binaan ya. Nah, kita bisa berikan secara profesional nantinya, kemudian juga secara adil dan secara manusiawi gitu. Jadi kita nggak membedakan antara warga binaan satu dengan warga binaan lainnya, terus juga pegawai yang satu dengan pegawai lainnya. Kemudian juga kita berpikir, ah ini warga binaannya kasusnya terlalu berat gitu, kayak nggak punya hati gitu. Yaudah saya nggak mau melayani mereka sebagaimana mestinya. Itu kan nggak boleh. Bagaimanapun warga binaan tersebut memiliki hak
setiap mereka tuh sama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan atau tidak menganggap sebagai manusia seperti itu. Nah, selain itu, penerapan nilai berakhlak ini juga dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan kita sendiri. Jadi kita akan bekerja sesuai dengan standar operasional bagaimana dalam menangani pasien tersebut. Jadi itu pasti otomatis akan meningkatkan pelayanan kesehatan kita kepada mereka yang asalnya nanti kesehatan dari warga binaan juga akan semakin meningkat begitu. Selain itu juga kita menjaga integritas kita sebagai profesi dokter. Bagaimanapun profesi dokter yang kita jalankan bukan hanya sekedar gelar gitu. Saya adalah seorang dokter gitu. Gimana saya harus dihormati nih? Saya orang yang paling nomor satu gitu. Nggak seperti itu. Karena integritas kita sebagai seorang dokter adalah diajarkan bagaimana memberikan pelayanan kesehatan kepada siapapun itu. Apalagi konteks kita di sini adalah pada warga binaan yang mereka nggak bisa keluar untuk berobat seperti masyarakat pada umumnya gitu. Jadi kita saja sebagai seorang dokter diajarkan dengan sumpah dokter gitu kan tidak membeda-bedakan ya dalam memberikan pelayanan. Kemudian kita juga punya nilai berakhlak ini mendukung supaya terciptanya sistem permasyarakatan yang lebih harmonis dan humanis juga gitu. Jadi dengan pelayanan kesehatan mereka terjaga, jadi lingkungan mereka dalam blok itu juga akan berjalan dengan baik gitu. Kemudian pembinaan yang mereka dapatkan juga dapat berjalan dengan baik. Begitu, dokter. Baik, dokter. Tuh, sungguh sangat panjang ini penjelasannya ya. Tadi kan dokter udah ini ya, dok, menjelaskan bahwa dokter ini tuh di di pemasyarakatan itu tidak hanya memberikan pelayanan ke Hmm, pegawai, tapi juga ke warga binaannya ya, dok ya. Ada iya, hak warga betul. binaan di sana. Nah, berarti apakah pelayanan kesehatan ini bagi warga binaan itu merupakan hak dasar ya, dok, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan? Betul, tentu saja. Bagaimanapun, warga binaan tersebut tetap mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Jadi, dengan pemerintahan kita yang sekarang, dengan ranah hukum kita yang sekarang, setiap orang yang melakukan kejahatan itu bukan hanya serta-merta ini adalah harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Kamu dimasukkan ke dalam kurungan untuk mendapatkan setimpal agar kamu jerah. Nggak seperti itu. Jadi, dari sistem hukum kita itu dengan adanya sistem apa namanya hukum yang sekarang, jadi setiap warga negara yang melakukan kesehatan itu tujuannya masuk ke dalam lapas atau rutan itu bukan hanya untuk diberikan hukuman, tapi tujuannya adalah mereka mendapatkan pembinaan supaya diharapkan nanti mereka ketika kembali ke masyarakat bisa berkolaborasi kembali dengan masyarakat dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi bisa kita berikan kesadaran di dalamnya. Kalau misalnya kasusnya mencuri karena tidak ada pekerjaan, diberikan pembinaan mungkin untuk bidang-bidang usaha. Jadi mereka di dalam itu dibina, diberi skill gitu. Harapannya nanti setelah keluar mereka bisa mendapatkan kembali kehidupan mereka bermasyarakat gitu. Nah, karena tujuan hukum kita ini seperti itu, berarti mereka harus tetap mendapatkan haknya di dalam sana. Jadi, haknya salah satunya adalah untuk mendapatkan kesehatan yang sehat gitu. Jadi, mereka tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Dengan mereka sehat, tentu mereka dalam hari-harinya bisa mendapatkan pembinaan yang baik juga. Tapi kalau mereka tidak sehat, maka mereka tidak dapat pembinaan. Dan satu hal lagi, mereka bisa menjalankan apa namanya suatu hukuman yang membuat mereka sadar di dalamnya dengan dalam keadaan sehat. Kalau misalnya keadaannya sehat, maka jiwanya bisa sehat. Jadi di dalamnya itu bisa memperbaiki diri dengan baik begitu. Oleh karena itu, dibutuhkanlah tenaga kesehatan di lingkungan permasyarakatan ini. Jadi mereka memiliki kita sebagai tim medis memiliki tanggung jawab untuk memastikan bagaimana pelayanan kesehatan ini dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan standarnya sehingga para warga binaan kita mendapatkan kesehatan yang baik juga. Begitu, Dok. Aduh, berarti nih dokter nih selain memberikan pelayanan kesehatan ya dok ya, yang memastikan warga binaan yang selalu sehat, sehingga nanti mereka bisa mendapatkan binaan yang secara maksimal juga ya dok ya.
dan Iya bisa nanti begitu. ketika dikembalikan ke masyarakat bisa secara maksimal nih mereka nih. Gitu. Betul, betul Kemudian sekali. ini saya mau balik lagi nih dok ke yang tadi ya core value kita sebagai ASN berakhlak, di mana yang tadi singkatan yang sudah tadi dijelaskan oleh dokter ada berorientasi pelayanan dan lain sebagainya. Saya mau bertanya dok mengenai poin pertama nih, bagaimana penerapan nilai berorientasi pelayanan dalam tugas dokter baik di lapas maupun di rutan? Baik, itu nilai yang pertama ya dari berakhlak adalah bagaimana kita bisa berorientasi terhadap pelayanan kita sesuai tupoksi kita gitu ya di bidang pelayanan kesehatan di instansi pemasyarakatan. Oke. Jadi nilai berorientasi terhadap pelayanan itu dapat diterapkan dengan kita memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan itu dengan sikap kita ramah kepada mereka. Ramah bukan berartian ramah tapi tetap tegas ya. Jangan sampai mereka jadi gampang ke kita gitu, tapi kita tetap ramah gitu. Terus juga bagaimana sikap kita cepat gitu ketika ada kondisi-kondisi darurat atau ada warga binaan yang segera membutuhkan pertolongan begitu. Kemudian juga bisa bersikap profesional kepada warga binaan tersebut. Nah, selain itu, tenaga kesehatan ini selain dalam konteksnya mengobati medis, kita juga bertugas dalam pemberian edukasi, mungkin bisa dalam bentuk penyuluhan. Jadi, edukasi kepada warga binaan tersebut, bagaimana nih pentingnya dalam menjaga kesehatan mereka sendiri, supaya mereka bisa menjalankan pembinaannya dengan kondisi kesehatan yang baik. Begitu seperti yang kita ketahui dalam lapas atau rutan itu kan sangat padat penduduknya, padat penduduk ya. Kalau misalnya kita di luar sana masyarakat padat penduduk mungkin luas ya, luas lokasinya. Ini dalam lingkup kecil gitu ya, dalam blok-blok hunian mereka tuh sangat padat. Dalam satu kamar berapa jumlahnya. Nah, sehingga masalah kesehatan yang paling sering itu adalah masalah kesehatan kulit atau misalnya higien gitu ya kan. Jadi mereka itu kurang memperhatikan terhadap PHBS, bagaimana perilaku hidup sehat mereka sehari-hari. Maka muncullah masalah-masalah sakit kulit, sakit ini, gatal dan segala macam. Nah, itu kan perlu kita lakukan penyuluhan kepada mereka, bagaimana kebersihan kamar, menjaga kesehatan mereka, kemudian makanan mereka yang diberikan itu kan mungkin sebenarnya itu adalah makanan bergizi, tapi mungkin namanya setiap orang punya lidah masing-masing, mungkin rasanya yang nggak cocok ini, yang suka pedas yang ini. Jadi mungkin mereka sering menyisakan makanan. Nah, padahal sebenarnya nutrisi itu penting juga untuk kesehatan kulit dan kesehatan secara menyeluruh gitu. Jadi kita berikan penyuluhan tersebut supaya mereka bisa menjaga kesehatan mereka masing-masing. Jadi peran berorientasi pelayanan ini selain memastikan bagaimana pelayanan yang baik berjalan saat mengobati, saat ada keadaan darurat atau saat para warga binaan yang membutuhkan pertolongan. Selain itu kita juga eh, berorientasi pelayanan terhadap menjaga pemikiran mereka supaya bisa berperilaku hidup sehat untuk menjaga kesehatannya. Begitu, Dok. Baik dokter, berarti bukan hanya sebagai kuratif atau menyembuhkan ya dok ya, tetapi juga bagaimana kita mengajari caranya untuk preventif atau mencegah ya dok. Kemudian juga Betul tadi sekali. berorientasi pelayanan, walaupun kepada warga binaan, kita tetap harus memberikan pelayanan yang prima ya dok ya. Jadi kita tidak Betul, membeda-bedakan juga. Baik betul sekali, dokter. Dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah mengenai poin yang berorientasi pelayanan nih. Selain di berorientasi pelayanan kan pada core value ASN berakhlak ini ada juga poin yang namanya nilai akuntabel ya dok ya. Nah ini contohnya bagaimana ya dok penerapan nilai akuntabel dalam pelayanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan ini dok? Baik. Untuk nilai akuntabel itu bisa kita terapkan sebenarnya bukan di dunia pemasyarakatan di lapas aja ya. Maksudnya setiap pelayanan medis itu pasti memiliki standar prosedurnya sendiri. Nah, standar prosedur inilah yang masuk ke dalam nilai akuntabel itu. Tentu saja berbeda bagaimana SOP yang ada di
apa namanya pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit atau puskesmas gitu ya berbeda dengan SOP yang ada di lingkungan lapas atau rutan. Tapi tetap meskipun SOP berbeda-beda, tujuannya tetap sama untuk melayani memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik tanpa harus merugikan warga binaan gitu. Jadi untuk nilai akuntabel itu sendiri kita terapkan itu untuk menjalankan setiap tindakan medis yang kita ambil di lingkungan lapas tersebut. Kita harus menjalankan semua tindakan medis itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan di lingkungan lapas. Jadi di lingkungan lapas kita punya standar prosedurnya sendiri untuk masalah kesehatan dan di klinik kesehatan kita. Kita harus menjalankan tindakan medis yang kita ambil, pelayanan medis yang kita ambil harus sesuai dengan standar prosedur yang sudah ditetapkan di tempat kita. Ini dilakukan untuk menjaga supaya setiap pelayanan kita itu tetap berada pada posisi yang terbaik begitu dalam melayani para warga binaan gitu. Nah, contohnya warga binaan datang berobat ke kita misalnya di klinik kesehatan. Terus kita gampang saja gitu. Kenapa? Kamu kenapa sakit apa gini? Oh ya udah ini obatnya. Tentu saja tidak gitu ya kan. Tetap kita punya standar prosedurnya. Bagaimana mereka datang, kita ini dengan baik. Kita harus administrasi dulu kan nama warganya siapa, usianya berapa gitu ya kan. Apakah sebelumnya pernah sakit sebelumnya sebelum masuk ke dalam sini gitu ya. Nanti kita lakukan pemeriksaan medis sederhana ya, pemeriksaan fisik kalau kita kenal di dunia medis gitu ya, pinta tensi dulu, ukur suhunya, nadi dan lain-lain. Nah, setelah itu nanti yang kita dapatkan itu tentu saja kita harus punya rekam medisnya. Jadi selain tindakan sesuai prosedur, yang pertama, yang kedua berarti kita melakukan pencatatan gitu. Jadi kita punya rekam medisnya, kita catat namanya pasien ini, warga binaan ini umur segini, keluhannya ini begitu ya. Terus yang kita dapatkan di sini tensinya segini, nadi berapa, suhu, kemudian gitu. Hasilnya itu kita catat dalam bentuk sebuah pemeriksaan lengkap dalam rekam medis gitu. Jadi setiap mereka punya rekam medisnya sendiri itu serta kita juga harus bertanggung jawab terhadap setiap pelayanan kesehatan yang kita berikan kepada warga binaan sebagai pasien kita gitu. Jadi ketika kita butuh nih warga binaan ini kembali berobat, kalau kita tidak punya rekam medisnya, kita mau cari kemana datanya ya kan? Jadi kalau setiap mereka punya dengan tertata dengan baik, saat kita butuh kita ambil, oh begini riwayatnya sebelumnya begini begini, jadi kita tahu gitu. Terus juga gimana cara kita bertanggung jawab? Tentu saja dengan lisensi kita sendiri. Bukan berarti kita di lapas, ya udahlah tinggal tinggal bagaimana kita mengobati, kasih obat, udah tentu saja tidak. Sebenarnya sama, kita tetap punya lisensi, kita pengurusan bagaimana surat izin praktek kita. Jadi ketika terjadi sesuatu atau hal yang tidak diinginkan, ini juga bisa memberi perlindungan terhadap diri kita sendiri sebagai orang yang memberikan pelayanan kesehatan tersebut. Jadi begitu dokter. Jadi nilai akuntabel ini memiliki fungsi dan untuk kedua belah pihak, di mana untuk warga binaannya juga dan untuk seseorang yang pelayan kesehatannya juga bermanfaat untuk kita sebagai dokter, perawat, entah bidan di sana yang bisa memberikan nilai yang baik nantinya untuk berjalannya sistem pelayanan kesehatan di tempat kita. Itu dokter. Baik, dokter. Berarti nilai akuntabel itu intinya tuh kita bekerja dengan bertanggung jawab ya, dok ya. Yaitu Betul Kak, sekali. menuliskan rekam medis, kemudian mengerjakan atau memberikan pelayanan kepada warga binaan sesuai dengan SOP, ada urutan-urutannya ya, Betul. dok ya. Gitu. Jadi Betul nanti sekali. ketika terjadi sesuatu hal, itu tugas kita, kerjaan kita itu bisa dipertanggungjawabkan ya, dok. Betul sekali. Berarti tadi sudah berorientasi pelayanan, kemudian sudah ada akuntabel, kemudian ini dok, bagaimana ya seorang dokter ini itu bisa menunjukkan sikap kompeten nih dalam pekerjaannya, dalam tupoksi kita nih dok.
Nah, betul sekali. Ini juga menjadi poin yang sangat penting gitu ya untuk seorang dokter ataupun pelayanan medis lainnya gitu kan. Karena kita harus kompeten itu adalah kita harus punya ilmu. Jadi kita harus ada keilmuan. Keilmuan itu kita dapatkan bukan hanya ketika kita kuliah gitu. Udah kuliah, udah dapet ijazah, udah kelar berarti sampai disitulah nilai ilmu dan pembelajaran kita pribadi. Tentu saja enggak karena kan namanya ilmu itu setiap waktu akan terus berkembang tentunya. Begitu juga dengan dunia kesehatan, akan ada update ilmu gitu dari dunia kesehatan yang wajib kita ketahui. Nah, disinilah fungsi dari nilai kompeten itu sendiri, di mana sebagai seorang dokter atau pelayanan medis lainnya gitu ya harus memiliki sikap kompeten. Ini harus ditunjukkan dengan gimana kita terus-menerus untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, yaitu kita harus update terus tuh ilmu kita. Nggak bisa stuck di sana-sana aja. Oh, kita udah belajar nih ini, ya, berarti nggak perlu lagi untuk ke depannya. Tentu saja tidak, karena kan ilmu itu akan berkembang. Misalnya yang awalnya tidak boleh, jadi sekarang boleh. Yang awalnya boleh, ternyata ke depannya udah nggak boleh lagi pengobatan seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi itulah pentingnya sikap kompeten ini kita, nilai kompeten ini kita miliki untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, kemudian keterampilan kita. Itu contohnya bisa dengan pelatihan, dengan seminar gitu ya, atau dengan mengikuti perkembangan ilmu-ilmu kesehatan lainnya. Nah, jadi semuanya itu tujuannya adalah pelayanan yang kita berikan kepada warga binaan semakin berkualitas nantinya. Jadi semakin ke depannya semakin baik gitu. Lagi-lagi nilai ini nantinya akan berhubungan dengan pelayanan kita terhadap warga binaan itu semakin baik. Tentunya dengan baik kembali pelayanan kita, mereka bisa sehat nantinya. Begitu, dokter. Baik, dokter. Berarti kompeten ini kita tuh selalu belajar ya, dok. Update ilmu terus, Betul. belajar terus. Jadi nantinya ketika kita memberi pelayanan ini menjadikan pemberian pelayanan yang maksimal ya, dok ya. Kemudian nih, dok. Betul, pelayanan yang maksimal. Kemudian nih, kan ada juga ya, dok ya, nilai kolaboratif nih ya, dok. Nah, bagaimana nih, dok, nilai kolaboratif ini diterapkan dalam pelayanan kesehatan nih, dok, di lapas sendiri? Oke, ini tidak kalah pentingnya ya dok ya, karena seperti penjelasan di awal tadi, bagaimanapun seorang dokter atau seorang perawat dan medis lainnya itu tidak akan bisa menjalankan fungsinya melayani kesehatan jika tidak berkolaborasi dengan bagian lainnya. Ini ada dua di sini, ada yang menarik di sini, ada dua hal, yaitu yang pertama berkolaborasi di dalam instansi kita, artinya di dalam tempat kerja kita di lapas atau di lapas atau misalnya rumah sakit, kan kita punya rumah sakit ya dok ya. Nah, rumah sakit Pengayoman itu kebetulan ada di Jakarta dok, di tempat saya gitu. Nah, berarti kan ini lingkupnya sama-sama satu instansi permasyarakatan. Makanya tadi saya bilang pertama ada di satu instansi kita, yang kedua itu ada dengan instansi luar tentunya. Nah, inilah kolaboratifnya ada dua. Yang pertama, satu instansi kita terlebih dahulu. Nah, sikap kolaboratif ini kita sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita menjalani pelayanan kesehatan kepada warga binaan, itu tidak bisa seperti pelayanan kesehatan di luar sana yang pasiennya datang sendiri, berobat sendiri, itu tidak bisa. Saat misalnya warga binaan ada yang sakit gitu, nanti ada petugas yang bertanggung jawab untuk mendata gitu. Misalnya kita nanti ada beberapa yang misalnya yang sakit mau berobat gitu, kita nggak bisa ya udah sini ke klinik tinggal berobat, nggak bisa seperti itu. Kita ada prosedur berkolaborasi dengan bagian lainnya di lapas tersebut. Tentu saja nanti kita akan menghubungi tim keamanan terlebih dahulu. Tim keamanan kita akan menyampaikan Bapak ini ada beberapa warga binaan yang harus berobat. Kan kita membutuhkan tenaga mereka karena nanti mereka yang akan mengawal warga binaan itu mulai dari keluar dari lingkup blok hunian mereka sampai ke pelayanan tempat klinik kesehatan. Di sana juga nanti mereka
dikawal sampai pagi dan didata lagi di dalam blok hunian lengkap, tidak ada yang tidak ada yang berkurang gitu warga binaannya. Nah, tentu saja kita berkolaborasi. Pertama berarti kita berkolaborasi dengan tim keamanan gitu, tim keamanan. Nanti ada prosedurnya lagi, ada izin terkaitnya seperti itu. Nah, itulah yang kita namakan dengan sistem kolaborasi dengan satu instansi antara pelayanan kesehatan di klinik kesehatan dengan tim keamanan yang ada di lapas tersebut. Nah, ada satu lagi, ini masih satu instansi dok. Ketika kita tidak bisa nih melakukan pelayanan kesehatan di klinik kita, karena pasti kita akan terbatas ya dok. Klinik kesehatan itu mungkin sama dengan klinik pertama, cuman tidak selengkap klinik pertama juga mungkinnya gitu. Jadi mungkin kita membutuhkan pemeriksaan penunjang lainnya atau dokter spesialis sarana dan prasarana intinya ya dok. Kemudian ada beberapa alat-alat medis yang kita tidak punya atau obat-obatan yang tidak punya, maka kita butuh merujuk warga binaan ini ke rumah sakit. Nah, yang pertama itu kita menghubungi rumah sakit kita dulu, yaitu rumah sakit Pengayoman yang masih satu instansi dengan kita. Nah, itu kita perlu kolaboratif kerjasama dengan mereka. Kita kan nggak mungkin tiba-tiba datang aja ke sana, tidak mungkin. Pasti kita harus ada dulu sistem rujukan kita kan dari internal kita seperti itu. Jadi ketika bisa dirujuk, maka kita rujuk ke sana gitu. Lagi-lagi kita membutuhkan tim keamanan untuk membawa mereka ke sana, begitu dokter. Ini untuk satu instansi. Nah, kemudian kenapa kita butuh kolaborasi dengan instansi lain juga di dunia kesehatan ini, di pelayanan kesehatan warga binaan ini? Karena rumah sakit yang kita ada ini, yang Pengayoman, tentu tidak sebagus rumah sakit tipe A atau rumah sakit provinsi, misalnya seperti Cipto gitu ya kan, Persahabatan, RSPAD gitu. Nah, jadi ketika ada keterbatasan di rumah sakit kita dari segi sarana dan prasarana, atau dokter spesialisnya, atau misalnya alat-alat penunjang untuk pengobatan yang masih kurang misalnya, atau misalnya pemeriksaan penunjang lainnya yang kita butuh lebih tinggi. Nah, kita mungkin membutuhkan rujuk ke rumah sakit umum. Nah, berarti rumah sakit umum rata-rata di bawah Kemenkes ya, Dok ya. Nah, berarti kita harus berkolaborasi dengan mereka. Tentu saja kita nanti konsul dulu, ada sistem rujukannya. Nanti ketika mereka bilang sudah bisa dan sudah bisa dirujuk, maka baru kita bisa membawa warga binaan kita ke rumah sakit tersebut dengan sistem pengamanan kita. Selain itu, mereka juga harus menyediakan, tentu saja tidak bisa digabungkan dengan masyarakat-masyarakat umum yang berobat di sana. Kita tahu rumah sakit provinsi itu sangat padat ya pengunjungnya untuk berobat. Jadi mereka juga akan menyediakan tempat untuk warga binaan. Itulah pentingnya kita berkolaborasi terlebih dahulu, tidak bisa main rujuk-rujuk dan antar-antar saja. Jadi seperti itu dokter kurang lebihnya untuk kolaboratif di bidang pelayanan kesehatan di permasyarakatan kita. Baik, dokter. Berarti kita ini nggak bisa kerja sendirian ya, dok ya? Dokter nggak bisa kerja sendirian, kita tetap harus kerjasama. Kerjasamanya pun juga bukan hanya antar tenaga kesehatan nih, tapi bisa tadi ke Rupam ya, ke penjagaan, kemudian kita juga kerjasama bukan hanya instansi sendiri, tapi juga kerjasamanya ke instansi lain juga, gitu ya, dok. Baik, dokter. Jadi ini ke pertanyaan terakhir nih, dok, sebelum menutup. Apa ya, dok ya? Baik, baik. Harapan penerapan nilai ASN berakhlak nih dok dalam pelayanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan sendiri. Baik, harapannya ini tentunya kita sangat-sangat berharap ya, harapan dari penerapan nilai ASN berakhlak ini. Tentu saja punya beberapa nilai yang kita harapkan. Kalau misalnya kita nggak ada suatu harapan dalam sesuatu yang kita kerjakan, berarti sia-sia dong gitu. Untuk apa kita harus mempunyai nilai berakhlak kalau tidak ada ke depannya gitu ya kan. Oke, baiklah harapannya adalah kenapa kita harus mewujudkan nilai dari berakhlak ini adalah itu supaya terciptanya bagaimana kesehatan yang profesional yang kita harapkan dapat berjalan di suatu apa namanya suatu instansi kita, yaitu adalah instansi permasyarakatan, terutama untuk warga binaan karena kita tahu mereka kan ruang lingkupnya terbatas, hanya bisa di dalam blok hunian mereka saja. Tetapi meskipun begitu, mereka tetap
membutuhkan yang namanya kesehatan. Karena bagaimanapun setiap warga binaan itu masih warga negara kita Indonesia yang memiliki haknya yang sama gitu. Kalau orang bilang tuh tetap kita harus memanusiakan manusia gitu. Jadi tujuannya yang kita harapkan terciptanya kesehatan yang profesional di lingkungan tempat kerja kita yaitu di lingkungan permasyarakatan, kemudian terwujudnya suatu pelayanan kesehatan yang berkualitas, bukan hanya pelayanan kesehatan yang ecek-ecek gitu seadanya gitu ya dok, nggak seperti itu ya. Kemudian juga pelayanan kesehatan yang berintegrasi sesuai dengan bagaimana integrasi kita ya sebagai ASN gitu, sehingga kesehatan dari warga binaan kita dapat terjaga dengan baik dan juga ini berhubungan dengan bagaimana nantinya warga binaan itu dapat menjalankan proses pembinaan mereka di lembaga permasyarakatan berjalan dengan baik, lancar, dan lebih optimal. Dan nantinya mereka bisa kembali ke masyarakat dengan baik tentunya. Begitu, dokter. Wah, sangat-sangat Masya Allah sekali nih ya dok ya harapannya. Semoga bisa tercapai ya dok ya untuk memberikan pelayanan yang maksimal, Amin, kemudian amin. warga binaannya juga bisa maksimal juga nantinya ketika kembali ke masyarakat. Baik Betul, dokter, betul. dari Dengan begitu kan tujuan dari instansi kita dapat berjalan dengan baik. iya, itu juga untuk memajukan nilai instansi ya dok ya. Baik, dokter. Jadi dari pertanyaan yang terakhir tadi, kita sudah sampai yang terakhir ya, dok ya. Terima kasih, dokter, atas penjelasan dan wawasan yang sangat bermanfaat nih pada podcast hari ini. Sebagai penutup pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa core value ASN berakhlak ini memiliki peran yang sangat penting ya, dok, dalam mendukung kualitas pelayanan publik, termasuk dalam pelayanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan sendiri. Bagi dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di lapas dan rutan, nilai berakhlak ini menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada kemanusiaan. Nah, terima kasih lagi kepada narasumber yang telah berbagi wawasan dan pengalaman pada podcast kali ini. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita nih, aparatur sipil negara, dalam menjalankan tugas yang berintegritas, berorientasi pada pelayanan, serta inspirasi bagi kita juga untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sebagai aparatur sipil negara. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga kepada para pendengar. Sampai jumpa pada episode podcast berikutnya. Terima kasih. Salam ASN berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.